crazy, just poison the tasty. And people say she's sweet but a psycho, a little bit psycho. At night she's screaming, my mind. Warning, my girl, no counter. Lanjut part 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Hazizah dengan NIM 2122320 kelas PAI 5I. Di sini dalam video ini saya menjelaskan tentang taksonomi. Taksonomi berasal dari dua kata dalam bahasa Yunani, yaitu tesain yang berarti mengklasifikasi dan nomos yang berarti aturan. Dengan demikian berarti hierarki, klasifikasi atau prinsip dasar atau aturan. Konsep taksonomi awalnya dikembangkan oleh Benjamin L. Biro pada tahun 1956. Dalam pendidikan, taksonomi dibuat untuk mengklasifikasikan tujuan pendidikan. Dalam setiap bidang atau ranah tersebut dibagi menjadi beberapa kategori yang berurutan setelah secara hierarki. Jadi taksonomi ialah struktur hierarki yang mengidentifikasi kemampuan mulai dari tingkat rendah hingga ke tingkat tinggi. Struktur hierarki tersebut harus dilalui atau dipatuhi sebelum mencapai level tertinggi. Sebelum konsep ini, tujuan pendidikan dibagi menjadi tiga dalam domain atau ranah kemampuan intelektual, yaitu yang pertama kognitif, afektif, dan psikomotorik. Warning, my girl, no counter. Oke, kita lanjut part 3. Yang pertama yaitu kognitif. Kognitif adalah kemampuan peserta didik dalam berpikir, dalam mengetahui dan memecahkan masalah. Menurut Bloom, segala upaya yang menyangkut aktivitas otak termasuk dalam ranah kognitif, berhubungan dengan berpikir seperti menghafal, memahami, mengaplikasikan, menganalisis, mengintesis, dan mengevaluasi. Di ranah kognitif itu terdapat enam aspek atau jenjang proses berpikir melalui dari jenjang terendah sampai jenjang paling tertinggi. Jenjang terendah kognitif yang tersebut yang pertama yaitu pengetahuan atau C1. Jadi kemampuan atau C1 ini seseorang yang ingat kembali atau mengenali kembali tentang nama, istilah, ide, rumus, dan lain-lain tanpa mengharapkan kemampuan untuk menggunakannya. Yang kedua yaitu pemahaman atau C2 yaitu kemampuan atau mengerti atau memahami sesuatu setelah sesuatu itu diketahui atau diingat. Maksudnya itu memahami tentang suatu dari berbagai segi. Yang ketiga yaitu aplikasi atau C3, yaitu kemampuan untuk menggunakan atau menerapkan materi yang sudah dipelajari pada situasi yang baru. Yang keempat yaitu analisis atau C4, yaitu kemampuan atau merinci atau menguraikan sesuatu bahan atau keadaan menurut bagian-bagian yang lebih kecil dan mampu memahami hubungan di antara bagian-bagian dan atau faktor-faktor yang satu dengan yang lain. Yang kelima yaitu sintesis atau C5, yaitu kemampuan berpikir
yang merupakan kebalikan proses berpikir analisis. Yang keenam yaitu evaluasi atau C6, yaitu jenjang tertinggi dari kognitif dalam ranah taksonomi. Belum penilaian atau evaluasi merupakan kemampuan yang membuat pertimbangan terhadap sesuatu kondisi. Yang kedua yaitu taksonomi afektif. Jadi taksonomi afektif ini adalah salah satu sistem klasifikasi yang digunakan untuk mengkategorikan dimensi afektif atau emosional dalam pembelajaran. Taksonomi afektif dikembangkan dalam konteks pendidikan afektif, berkaitan dengan sikap dan nilai-nilai yang dimiliki siswa terhadap pembelajaran. Taksonomi afektif dikembangkan oleh David Kratwahi dan rekan-rekannya sebagai lanjutan dari taksonomi kognitif yang awalnya diperkenalkan oleh Benjamin Bloom. Taksonomi bertujuan untuk mengembangkan cara orang mengalami, penilaian, dan meresponsi nilai-nilai, sikap, dan perasaan. Menurut David R. Kratwahi merumuskan kategorisasi ranah efektif ke dalam jenjang. Yang pertama yaitu penerimaan. Penerimaan ini adalah kesepakatan seorang dalam menerima rangsangan atau stimulus dari luar yang datang kepada dirinya dalam bentuk masalah situasi, gejala, dan lain-lain. Yang kedua yaitu penilaian. Adalah menilai atau menghargai arti, memberikan nilai atau memberikan pengetahuan terhadap sesuatu kegiatan atau objek, sehingga apabila kegiatan itu tidak dikerjakan maka dirasakan akan membawa kerugian atau penyesalan. Yang ketiga yaitu menanggapi. Menanggapi ini kemampuan yang dimiliki seseorang untuk mengikut sertakan dirinya atau acara aktif dalam fenomena tertentu dan membuat reaksi aktif dalam fenomena tersebut. Yang keempat yaitu mengatur dan mengorganisasikan. Jadi merupakan pengembangan diri ke dalam suatu sistem organisasi, termasuk di dalamnya hubungan satu nilai dengan nilai yang lainnya, pemantapan dan prioritas nilai yang telah dimiliki. Yang kelima yaitu karakterisasi, adalah tingkat yang paling tertinggi di mana nilai-nilai dan sikap yang telah diorganisasi menjadi bagian integral dari pribadi individu. Pada tahap ini peserta didik telah mampu mengenalkan semua yang diterimanya. Yang ketiga yaitu psikomotorik. Jadi psikomotorik ini berhubungan dengan kata motor. Yang ketiga yaitu psikomotorik, berhubungan dengan kata motor, sensori motor atau perceptual motor. Jadi ranah psikomotorik ini berhubungan erat dengan kerja otot sehingga menyebabkan geraknya atau bagian-bagiannya. Keterampilan psikomotorik ini tidak hanya berupa gerakan yang tersusun rapi saja, namun juga berdasarkan adanya aspek kognitif yang berkaitan dengan demikian dan mental. Dalam versi Dev ini
taksonomi, ranah kognitif, ranah psikomotor ini terdiri dari 5 tingkat, yaitu yang pertama imitasi. Jadi imitasi itu mengamati atau meniru tindakan yang dikatakan oleh orang lain. Tujuannya itu tujuannya pembelajarannya peserta didik mampu meniru sebuah karya seni. Yang kedua yaitu manipulasi. Jadi manipulasi ini adalah suatu tindakan dilakukan dengan berdasarkan instruksi. Tujuan pembelajarannya yaitu peserta didik akan mampu melakukan suatu keterampilan secara mandiri setelah mengikuti pembelajaran atau membaca. Yang ketiga yaitu ketetapan. Jadi ketetapan itu kekuatan atau proporsi dan ketetapan hadir dalam suatu kemampuan kinerja tanpa kehadiran sumber pendukungnya. Yang keempat yaitu artikulasi. Jadi artikulasi ini melibatkan kemampuan untuk mengadaptasi dan mengintegrasikan beberapa tindakan untuk mengembangkan metode guna memenuhi berbagai persyaratan baru. Peserta didik memodifikasi keterampilan atau produk agar sesuai dengan situasi baru. Yang kelima yaitu naturalisasi. Jadi naturalisasi ini adalah dilakukan secara konsisten dan mudah. Kinerja dilakukan secara otomatis dengan pengerahan energi mental dan fisik yang sedikit.